Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan kitab suci hari Rabu 11 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 20. Berkatalah mereka, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang benar dan yang keliru. Pada setiap zaman akan selalu ada dua pihak yang saling berlawanan. Yang pertama adalah pihak yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, sedangkan pihak yang kedua adalah pihak yang memperjuangkan nilai-nilai yang keliru. Masing-masing akan menempuh caranya sendiri agar nilai yang diperjuangkannya tetap bertahan dan digunakan. Memperjuangkan nilai kebenaran berarti memperjuangkan kehidupan dan seluruh keluhuran alam semesta. Sedangkan memperjuangkan nilai yang keliru berarti memperjuangkan kehancuran kehidupan beserta seluruh keluhuran alam semesta. Saudara beriman sekalian, bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah memperjuangkan untuk memberikan segala yang terbaik bagi manusia, ternyata ada saja segelintir manusia yang memilih untuk menolak kebaikan Allah itu. Mengapa mereka dapat melawan kebaikan Allah dengan sadar, tahu dan mau? Karena mereka salah memahami kebaikan. Kebaikan yang mereka anut bukanlah kebaikan untuk seluruh kehidupan, namun kebaikan menurut pemahaman dan versi mereka sendiri. Mata mereka dibutakan oleh ambisi pribadi, sehingga kebaikan Allah mereka tolak dan mereka merencanakan kejahatan yang mereka anggap justru adalah sebuah kebaikan. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini juga menceritakan hal yang sama. Ibu dari anak-anak Zebedeus tanpa malu meminta imbalan untuk kedua anaknya karena kedua anaknya menjadi murid Yesus. Pada zaman sekarang, perbuatan yang dilakukan ibu dan anak Zebedeus itu disebut kolusi, yakni persepakatan karena kepentingan pribadi. Yesus langsung menolak permintaan itu karena Yesus tahu cara demikian adalah kekeliruan yang menyesatkan. Bukan tempat khusus yang dipentingkan, tetapi kesediaan melayani sesama. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kebesaran kita terletak dalam pelayanan kita dan bukan posisi kita. Pun dalam posisi dan jabatan, hal utama adalah pelayanan, bukan ambisi diri sendiri. Semoga demikian.